selingkuh 12 kali. Terus aku mikir kayak yang toksik kan gue nih, ya kan. Oh, kamu tahu kamu yang Aku toksik? tahu, aku tuh sebenarnya sadar, bener nggak sih itu video viralnya kayak gini-gini gitu kan. Aku capek ngasih kayak cerita satu-satu lagi. Udah kata aku kayaknya butuh wadah untuk klarifikasi deh. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, Zola. Hai. Selamat datang di sini. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Wah, ini kemarin videonya sempat viral nih, di pertengahan lagi sibuk-sibuknya orang lihat perselingkuhan antara pilot dan pramugari. Tiba-tiba muncul videonya Zola tentang selingkuh 12 kali. Wah, itu heboh di mana-mana tuh ya. Iya. Nah, ini kan udah 1 bulan berlalu ya. Aku sempat lihat YouTube-nya juga dan mungkin aku pengen tanya dulu aja. Videonya sempat viral dan ditonton sama jutaan orang mungkin ya? Iya. Di mana-mana itu. Di mana-mana ya? Iya. Berarti kamu membenarkan ya, kamu itu ngomong 12 kali selingkuh? Itu benar. Benar, tapi ini kan kita lihat seperti apa sih sebenarnya yang bisa membuat selingkuh gitu kan. Betul. Dan sekarang kamu menikah dengan orang yang kamu selingkuhin juga. Betul. Iya kan? Iya. Nah, tapi aku percaya bahwa selingkuh itu sebenarnya maksudnya itu bukan kesalahan sendiri tapi kesalahan dari dua sisi. Betul. Nah, sebenarnya apa sih konteksnya saat kamu ditanya di podcast tersebut? Konteksnya apa sampai kamu bisa bilang bahwa kamu selingkuh 12 kali? Oke, jadi waktu di podcast itu kan dia tuh temanya tuh kayak menceritakan hubungan toksik. Jadi healthy relationship gitu kan. Nah, yang ditanya dari awal kan pasti otomatis toksiknya kayak gimana dulu nih gitu. Terus pas aku menceritakan, ya aku pernah selingkuh 12 kali, aku bilang kayak gitu. Nah, itu diangkat dijadiin temanya. Dan sedangkan yang aku pengen angkat itu sebenarnya toxic relationship-nya jadi healthy relationship-nya. Tapi yang keangkat di mana-mana itu kan yang selingkuh 12 kalinya gitu, Kak. Dan itu kamu gimana, kan saat itu aku lihat kayaknya netizen ini banyak kreatifnya ya. Jadi ada yang bilang kamu cewek nggak bener lah dan segala. Tapi memang kalau secara pribadi aku kalau cuma lihat potongan itu doang mungkin bisa seperti itu gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalahin untuk netizen tidak seperti itu karena kan yang dipotong cuma gue selingkuh 12 kali gitu kan dengan muka yang sangat bangga ya. Detik. Jadi waktu aku baru lihat videonya juga mungkin bukan kan banyak ya Kak, waktu itu keangkatnya tuh di TikTok dulu. Jadi pertama kali muncul keangkat di TikTok FYP itu komentarnya tuh kan kalau TikTok komentarnya lebih ke sarkas dibanding IG gitu kan. Terus aku mikirnya kayak oh ya udahlah kata aku gitu kan, itu belum ke IG tuh. Terus aku kayak baca komentarnya kayak kok bangga gitu, padahal bukan bangga gitu. Itu tuh kejadian udah 4 sampai 5 tahun yang lalu, itu jauh banget. Jadi aku pun kalau menceritakan ini ke teman-teman, ke orang baru misalkan, dan aku sama suami pun kalau kita lagi ngomongin masalah kayak gini udah diketawain. Nah, waktu itu kan kejadiannya dia mempertanyakan. Kebetulan aku adalah orang yang suka cerita juga. Jadi mimik aku tuh nggak ke kontrol di situ. Jadi kesannya kayak, ih kok bangga banget sih selingkuh kayak gini-gini. Padahal aku bukan bangga gitu loh. Maksudnya aku menceritakan dengan posisi memang mungkin aku harusnya sedih-sedih atau apa kayak gimana kan. Tapi aku nggak sedih karena itu udah masa lalu banget. Udah 4 sampai 5 tahun yang lalu. Dan di situ orang salahnya tuh kayak dikira mereka adalah kejadiannya baru-baru mungkin, jadi kayak salah persepsi lah. Ya gitu. salah persepsi lah ya, betul. Tapi baik lagi sebenarnya aku percaya bahwa ketika kamu udah bisa mendamaikan itu dan juga udah gue selingkuh 12 kali dan juga tenang. Betul. Terus udah ya itu pasti masalahnya berarti udah clear. Sama udah suami banget. Udah clear. Betul. Sama kedua keluarga juga pasti udah clear dan jadi kamu berani untuk. Nah, itu banget soalnya waktu 2020 sebelum aku nikah udah pernah ada undangan podcast juga. Itu membahas tentang selingkuh juga karena kan aku suka kayak ngangkat-ngangkat tentang relationship ya, Kak. Nah, waktu itu aku belum berani terima untuk bahas-bahas kayak gini karena menurut aku kalau misalkan aku
di podcast ngomongin tentang perselingkuhan, apa yang pengen dijadiin pelajaran kalau misalkan hubungan aku belum nikah, hubungan aku belum sehat gitu kan. Nah, kenapa waktu kemarin 2023 aku berani, aku cerita kayak gini-gini, oh aku udah tahu nih pelajarannya adalah ketika kita punya hubungan yang toksik itu, kalau kita mau berubah dari diri sendiri itu bisa jadi hubungan yang sehat, jadi hubungan yang bahagia. Itu sebenarnya titik utamanya, tapi ternyata kan yang diangkat dan yang paling menonjol di judulnya kan perselingkuhan. Jadi ya aku paling mikirnya kayak gini sih, beberapa netizen memang salah karena video itu nggak nonton video itu sampai selesai. Tapi teman-teman aku sih bilangnya sebenarnya judul dan yang di up pertama kali itu sih yang salah katanya gitu kan. Itu yang bikin persepsi jadinya. Kan judulnya kalau nggak salah tuh ngeri gitu, selingkuh gini. Padahal kan kalau dia ngangkatnya kayak hubungan toksik bisa jadi healthy gitu kan, itu mungkin bisa orangnya mikirnya lebih enak gitu. Ya, tapi itu mungkin beberapa persen aja sih. Betul. Tetap yang heboh itu pasti yang potongan-potongan kecilnya. Tapi anyway nggak apa-apa, itu kan jadi boleh pembelajaran. Iya, sih. dan sampai sekarang masih ada efeknya kah? Untuk sekarang sih nggak waktu viral, cuman masih ada yang nge-tag, masih ada yang ngasih tahu. Berapa sih 1 bulan lalu? Viralnya 23 Januari. Wow. Belum sebulan berarti. Berarti ya. Masih. Iya, tapi masih. nanti lama-lama berangsur. Pasti kan berlalu juga gitu kan. Mudah-mudahan. Amin. Dan ya tipenya orang Indonesia kan sebenarnya memaafkan ya. Iya. Sebenarnya sih kalau aku tuh nggak diklarifikasi tuh sebenarnya tadinya nggak mau Kak. Kayak yang udahlah, yang tahu diri aku kan aku sama pasangan, sama teman-teman juga yang tahu cerita aslinya. Tapi dampaknya itu ke beberapa orang yang kenal aku. Tapi ngelihat video itu, jadi kan nanya terus ya. Kalau aku kemana-mana kan kebetulan aku aktivitas juga banyak di luar gitu kan. Jadi kalau misalkan ke sana ke sini tuh kayak, bener nggak sih itu video viralnya kayak gini-gini gitu kan? Aku capek ngasih kayak cerita satu-satu lagi. Udah kata aku kayaknya butuh wadah untuk klarifikasi. Kamu pernah nggak klarifikasi di TikTok kamu? Aku sama sekali setelah viral itu nggak pernah ngangkat satupun kata untuk aku klarifikasi satupun, karena aku gimana ya, better aku ngomong dibanding aku ngetik. Dan kalau misalkan aku ngomong di sosial media aku terus lagi panas itu kayaknya percuma. Netizen kan kalau lagi panas kayak apaan nih pembelaan gini-gini kan. Ini aku kenapa sekarang kayak ya udahlah, udah agak mulai redup. Mungkin yang nonton juga udah nggak terlalu kesel nih sama aku, tapi kan kalau nggak dengar klarifikasi aku sekarang kemungkinan besar kan mereka bisa berubah pikiran kayak gitu. Tapi mereka yang hujat kamu kemungkinan besar tidak tahu aslinya seperti apa videonya, bener kan? Oke, but anyway aku pengen tahu setoksik apa kamu dulu sama pasangan ini? Pasti kan dua-duanya toksik ya? Dulu tuh toksik banget sih. Jadi kayak aku tuh perselingkuhannya kan bukan yang kayak di viralin ya. Maksudnya bukan kayak di viralin, maksudnya kayak persepsi orang-orang. Persepsi orang-orang tuh kayak selingkuhnya tuh kayak yang zaman sekarang, yang kayak gini-gini. Nah, aku tuh dulu tuh bukan kayak gitu. Aku nggak tahu sih orang-orang kayak gimana, tapi hubungan aku tuh bukan yang kayak gitu selingkuhnya. Jadi selingkuhnya itu bagi aku sama pasangan aku adalah ketika kita menutupi segala sesuatu dari pasangan kita, itu sebenarnya udah selingkuh. Contoh paling bawahnya? Contohnya kayak aku pernah chattingan, itu dia nggak tahu sama sekali gitu. Terus chattingannya berarti ini ya yang mengarah ke ya kalau selingkuh mengarah ke yang mungkin lebih sweet dan segala macam ya, berkali-kali gitu. Akhirnya itu ketahuan. Terus aku juga pernah jalan. Nah, jalannya juga kayak apa ya, kalau dulu tuh istilahnya aku perselingkuhannya tuh cuma pengenalan, bukan aku selingkuh untuk nafsu kayak gini-gini. Itu jauh banget. Jadi waktu aku ngelihat nge-komentar, loh kok jauh banget persepsinya tuh kayak aku liar banget kayak orang banyak banget kan yang ngatain aku gitu. Terus kayak kenapa nggak ya kerja jadi kayak gini aja loh, kayak maksudnya kerja yang nakal gitu. Terus abis itu mereka ngatain circle aku, kayak udah tahu nih circle-nya pasti circle nggak baik, suka clubbing, suka orang tuanya broken home gitu. Kayak kenapa kayak gini gitu kan. Itu jauh banget. Sedangkan aku perselingkuhannya kenapa bisa banyak pun itu ya
selingkuh aku jalan, terus aku chattingan. Oke. Cuman pengenalan sampai pada akhirnya aku balik lagi ke pasangan aku juga karena pengenalan itu mendapatkan. Iya, aku tidak mendapatkan sesuatu yang dari pasangan kamu sendiri. Iya, kayak gitu. Oke. Ini juga sebenarnya yang ngatain nih pasti banyak juga yang melakukan hal yang sama. Betul. Sebenarnya kayak berarti lu salah juga yang ngomong selingkuh. Iya. Tapi kan standar selingkuh orang beda-beda Betul. ya. Mungkin kan ya aku selalu percaya bahwa kalau misalkan belum menikah itu berarti kita masih punya chance untuk cari yang terbaik, cari yang terbaik. Nah mungkin kamu sampai tahap perkenalan, cuman masalahnya kamu masih berkomitmen dengan pasangan kamu saat itu ya, saat itu. Nah tapi kan toksiknya itu hanya sebatas untuk selingkuh kah, atau mungkin kalau toksik kan ada yang pukul-pukul? Enggak. Jadi aku toksik tuh cuman perselingkuhan. Perselingkuhan itu posesif? Iya, jadi waktu perselingkuhan itu kan dari awal aku tuh sebenarnya yang awal toksik tuh aku. Aku dari awal udah selingkuh. Terus abis itu si pasangan aku ini bikin aku jerak. Jadi dia selingkuhin aku juga. Nah, itu tuh dari awalnya dia nggak selingkuh, nggak apa, kayak bukan maafin sih, lebih aku minta balik, dia oh ya udah gitu. Terus di 2019 berarti itu udah 5 tahun yang lalu ya, Kak. Itu tuh hubungan aku tuh hancurnya tuh kayak aku ketahuan. Aku minta balik, terus pas kita balikan dia balas dendam. Terus abis dia ketahuan juga dia minta balik aku lagi. Itu selama setahun 2019 itu. Jadi balas-balasan. Oke, tapi apa sih yang membuat pertama kali lu mau coba untuk cari another option lah? Apa yang kurangnya saat itu? Ini kita clear ya, berarti toksiknya perselingkuhan ya? Iya. Berarti pukul-pukul, terus verbal apa segala macam nggak ada ya? Nggak ada. Terus cuman posesif kah? Posesif itu itu yang akan jadi lebih toksik itu di 2019 2020. Apa yang membuat lo mencoba mencari option lain? Dulu tuh aku tuh sebenarnya apa ya, kayaknya mungkin mempunyai kepribadian yang kayak sukanya tantangan gitu deh. Make it clear, waktu itu umur berapa? Waktu awal pacaran sama pasangan? 19 tahun. 18 tahun. 19 tahun itu masih muda banget. Oke, berarti kamu suka tantangan ya? Iya, di saat itu, di usia itu gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya kayak apa ya, kayak aku udah minta maaf, udah balik, tapi ngelakuin lagi. Jadinya kayak habit mungkin dibilang orang-orang ya, kayak penyakit nih gitu kan. Sempet pasangan aku juga bilang kayak awalnya jadinya awalnya penyakit nih, nggak bisa gini-gini, sampai pada akhirnya dia kayak tuman nih, udah bukan penyakit lagi gitu-gitu. Aku sendiri pun kayak ngerasa kenapa ya aku kayak gini gitu. Soalnya kalau jadi aku tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Orangnya nggak bisa sendiri. Jadi kalau misalkan dia lagi keluar kota nih, lagi sama teman-temannya hangout kayak gini-gini, aku kayak nyari option lain untuk jalan kayak gitu. Tapi jadi, kamu apa nggak sama teman-teman kamu, kan kamu juga banyak temen kan? Nah, nggak tahu sih, kayak apa ya, harusnya sih aku sukanya mungkin kayak mengenal orang baru tapi laki-laki. Mungkin di saat itu, di usia segitu, kesalahan aku itu sih. Kayaknya sampai pada akhirnya aku mengulang-ulang kayak gitu terus, dan akhirnya pasangan aku juga greget mungkin ya, jadi kayak udah dia balas dendam juga gitu. Tapi sebelumnya kamu udah pernah pacaran atau ini yang pertama? Udah pernah pacaran. Selingkuh juga gak? Iya. Dan dia juga selingkuhan aku. Ngerti gak sih? Jadi waktu bukan selingkuhan sih, lebih ke aku pernah pacaran sama orang. Dia tuh sahabat aku, Kak. Jadi aku pernah pacaran sama orang. Nah, suami aku ini namanya Reza kan. Dia tuh sahabat aku, sahabat banget. Cuman kemungkinan besar mungkin dia sahabat yang suka sama aku. Emang nggak boleh cewek sama cowok tuh pas sahabatan. Nah, si cowok aku ini udah bilang jangan terlalu deket, takutnya dia suka gini-gini. Nah, aku tuh sama Reza ini udah klop banget, udah kayak happy lah kalau sama dia kan humoris kayak gini-gini. Nah, sampai akhirnya aku pernah bohong. Aku bukan jalan sama dia sih, lebih ke minta tolong nih sama dia. Pas aku minta tolong sama dia, aku bilangnya minta tolongnya sama temen cewek aku. Nah, pacar aku yang dulu tuh akhirnya
ngepergokin aku kalau aku tuh jalan sama Reza, kayak minta tolongnya sama Reza bukan sama temen cewek aku. Nah aku takutnya kalau izinnya sama dia, sedangkan dia yang bisa nolongin aku gitu kan. Waktu itu aku kayak mau pergi gitu kalau nggak salah deh. Terus akhirnya aku bohong, ya udah deh aku bilangnya sama temen cewek aku. Ternyata cowok aku ngintilin selama aku pergi sama dia. Ya udah akhirnya aku diputusin karena aku bohong. Oke, tapi abis itu nggak langsung pacaran sama Reza? Enggak, karena aku nggak punya perasaan juga, kan temen aku. Sampai pada akhirnya, aduh panjang. Kenapa akhirnya kok sama Reza? Itu karena tahu jodoh kali. Kalau mikir sekarang tuh kayak udah jodoh kali. Mungkin waktu itu kok abis itu masih temenan, masih sahabatan lama. Sekitar beberapa bulan, akhirnya dia nyatain sama aku. Terus aku tolak. Kamu tolak? Gimana ya? Aku nggak pernah bisa suka sama sahabat sendiri. Kayak aneh. Jadinya kalau misalkan aku paksa, nanti jadinya musuh kayak gini-gini. Dia udah sahabat aku banget nih. Akhirnya aku tolak. Si Reza ini kesel. Akhirnya membatasi komunikasi sama aku. Aku deket lah sama cowok lain. Dia juga deket sama cewek lain. Terus akhirnya kenapa bisa bareng-bareng, aku ketemu di satu kerjaan sama dia? Iya. Ketemu lagi? Iya. Nah, di satu kerjaan itulah aku suka sama dia. Jadi mulai? Iya, jadi kayak waktu di kerjaan itu aku kan lama gak komunikasi. Aku ngerasa kayak kangen gitu. Oh ternyata gue kangen ya sama dia. Maksudnya mungkin kangen sebagai sahabat kali ya, karena dia sering ada buat aku. Tapi aku ngerasa kayak kayaknya enggak nih, bukan kangen sahabat. Gue udah sering nganggep dia sahabat. Ya udah akhirnya aku kayak klarifikasi perasaan lah sama dia gitu. Aneh lah pokoknya. Jadi apa yang membuat lo pertama kali pengen selingkuh? Nah itu kayak selalu mencari kekurangan dari pasangan, terus aku nyari kelebihannya di orang lain gitu. Padahal pas aku kenal sama orang lain pun belum tentu loh orang lain itu punya kelebihan yang ada di pasangan aku gitu kan. Dan itu aku cari berkali-kali. Dan aku juga selingkuh bukan orang-orang yang berbeda kan. Orang-orang yang komen kayak itu 12 kali selingkuh sama cowok beda-beda kayak gini-gini. Padahal enggak, aku ada yang sama mantan. 12 kali ketahuan maksudnya? 12 kali ketahuan kan mereka mikirnya kayak 12 kali orang beda-beda kan. Berarti bukan 12 kali 12 cowok ya? Bukan. 12 kali ketahuan. Iya, 12 kali ketahuan. Tapi persepsi orang-orang. Tapi dari 4 tahun 12 kali itu banyak loh. 3 tahun malah itu 3 tahun banyak loh. Banyak emang rada Setiap sedih. 3 bulan satu loh. Setiap 3 bulan satu loh. Berarti kamu cari-cari terus kekurangan pasangan kamu dan cari di orang kan? Betul. Oke, total dari 12 kali ketahuan berapa cowok jadinya? Berapa ya? 1. Kayaknya enggak, cuman 4 sampai 5 orang. Banyak 4 ya? kayaknya, 4 deh kayaknya. Iya. Mantan 1, gebetan 1, gebetan lagi 1. Aku biasanya nyari orang baru sih. Kebanyakan mantan aku. Waktu itu kayaknya mungkin aku belum kelar sama masa lalu kayaknya. Sering jadi kayak chattingan sama dia kayak gini-gini. Padahal pas aku tahu sekarang, ya Allah ngapain gitu kan. Kayak sekarang kan udah sadar ya. Udah pas aku sebelum nikah kan aku udah sehat dulu. Aduh ngapain ya dulu kayak gitu. Padahal kayak nggak ada kerjaan ngechatin chatan sama mantan. Padahal aku juga tahu kalau misalkan aku nggak mau sama dia gitu. Cuman ya namanya dulu mungkin masih ada jiwa-jiwa nggak sehatnya di diri ini, ya udah akhirnya kayak gitu. 3 tahun tapi nggak ada perlawanan sama sekali dari. Ada, dia kan akhirnya selingkuh juga. Tapi kan itu di tahun terakhir. Di tahun ketiga. Iya, di selama itu dia tidak ada perlawanan sama sekali. Ada sih, ada mungkin, cuman dia nggak ketahuan aja kali sama aku. Nah setelah itu berarti lu dalam toxic relationship dong. Betul. Selama 3 tahun itu. Tapi Reza bener-bener nggak ada kayak marah-marah atau segala macam? Oh pernah, dia maksudnya kayak bilang kayak gue udah nggak mau sama lo gitu kan. Terus habis itu gue selalu yakinin kalau gue berubah sampai pada akhirnya dia menerima lagi nih di terakhir gitu kan. Nah terus dia bilang hubungan ini bakalan toksik kalau kita terusin gitu kan. Kekurangan dia apa yang gue cari di tempat lain? Apa ya, waktu itu kayak dia sih humoris, kayak dia humoris, dia bikin dia sabar, dia nyaman. Cuman kayak kayaknya kalau misalkan aku ketemu sama cowok lain bisa lebih bahagia deh gitu.
kayak ngerti nggak, dia udah bikin bahagia nih, tapi aku ngerasa kayak kalau misalkan sama cowok lain kayaknya lebih bahagia, lebih ada yang bikin nyaman, jadi kayak nggak bersyukur kan sama orang selingkuh tuh, kayak nyari kekurangannya aja gitu. Oke, akhirnya si Reja bilang iya, dia bilang katanya kayak ini hubungan bakal jadi toksik kalau diterusin, jangan diterusin. Terus aku mikir kayak yang toksik kan gue nih, ya kan. Oh, kamu tahu kamu yang toksik? Aku tahu, aku tuh sebenarnya sadar banget. Cuman susah memang, kan dibilang orang-orang kayak orang selingkuh mah nggak bakal sembuh kayak gitu. Itu bener, kalau emang nggak maksa, nggak dari diri sendiri, itu tuh susah. Karena aku ngalamin juga kan. Terus pas aku bilang yang toksik kan gue nih, dia kan ngikutin alurnya aja kan. Sampai pada akhirnya jadilah bener hubungan ini toksik. Dia lebih posesif, apalagi waktu itu pandemi kan 2020, kayak kebanyakan di rumah, jarang aktivitas, pasti otomatis kan dia jadinya lebih kebanyak pikiran gitu. Terus habis itu aku mikir, tambah toksik lagi. Toksik itu habis selesai nggak ada perselingkuhan, jadinya makin toksik, bukannya makin baik. Itu tuh makin toksik gara-gara dianya makin cemburu, karena kan orang selingkuh udah selesai selingkuhannya kan pasti kamu selingkuh lagi ya, kayak gini-gini gitu. Terus dia juga pernah selingkuh, jadi aku juga kayak mikirnya enggak, kamu ya gini-gini. Nah, sampai pada akhirnya kita setahun tuh toksik, makin toksik. Perubahan itu ada di 2021. Itu hubungan jadi jauh lebih dewasa sampai sekarang. Apa yang membuat kalian tuh akhirnya, obrolan apa yang membuat kalian akhirnya oke? Obrolannya gini sih, aku tuh suka banget ngobrol, aku suka banget komunikasi. Jadi apapun yang ada di pikiran aku nggak diem, aku nggak mendem, aku lebih ke kita omongin yuk, kayak gimana ya baiknya nih hubungan gitu. Sampai pada akhirnya aku ngobrol sama dia, aku bilang sama dia gini, ini hubungan kalau misalkan kayak gini-gini aja sebenarnya kan nggak sehat ya, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu apa sih yang kamu khawatirin? Dia kan pasti khawatirnya takut kamu selingkuh lagi kayak gini-gini. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, aku bisa yakinin aku nggak akan selingkuh lagi. Terus udah kayak gitu dia bilang, dulu juga ngomongnya kayak gini gitu kan. Terus aku kayak nggak terlalu banyak ngomong lagi akhirnya. Jadinya aku lebih ke action aja, ngeyakinin. Terus abis itu aku nggak yang kayak gimana-gimana lagi ke cowok-cowok kayak gini. Aku ngeyakinin dia aja sih. Berarti kamu berproses untuk berproses. Terus aku juga bilang sama dia, kasih aku waktu untuk kayak kamu jangan posesif juga. Jadi kita saling belajar nih, kataku gitu. Nah itu sampai akhirnya sama-sama grow up, kayak kita mikirin untuk kedepannya. Jadi bukan mikirin yang kayak selingkuh lagi. Aku juga sadar kayak, aduh udah deh, kata aku, ini aku salah. Lebih baik aku udahan untuk nggak usah kayak dulu lagi. Aku perbaiki diri aku juga minta dia perbaiki diri dia. Kita saling melengkapi, karena sebenarnya kekurangan kita ini bisa dilengkapi satu sama lain. Dan akhirnya bener, itu terjadi di 2021 dan kita nikah di 2002 ketika kita emang bener-bener udah yang nggak ada lagi tuh yang namanya cemburu, posesif terlalu berlebihan kayak dulu-dulu, nggak ada. Jadi semua diomongin. Betul, gitu. Komunikasi sih sebenarnya, mungkin di dulu waktu kita usia segitu kita kurang komunikasi aja. Oke. Gitu. Sampai sekarang baik-baik semua. Alhamdulillah banget. Waktu itu kenapa akhirnya memutuskan menikah? Kebetulan karena hubungan udah lama, jadi ayah aku tuh udah yang mikir hubungan udah lama deh, kakak udah nikah juga gitu. Jadi kenapa nggak nikah? Kenapa kalian nggak nikah gitu? Ya udah, akhirnya aku sama dia memutuskan untuk ya udah kita lamaran. Selang lamaran 7 bulan kita nikah di 2022. Mantap. Gitu. Tapi dari dua keluarga udah tahu nih permasalahan dalam atau gimana sih? Udah tahu. Jadi waktu kemarin viral pun banyak yang komen, ini kalau keluarganya tahu gimana ya kayak gini-gini, nggak malu apa gitu. Ya kenapa harus malu? Ini udah cerita pacaran, bukan kita cerita nikah kita selingkuh kan. Terus waktu aku lamaran pun itu aku ada kayak giveaway hadiah gitu. Itu pertanyaannya malah tentang kayak gitu, karena udah dijadiin lucu-lucuan banget. Kebetulan dia humoris, aku juga orang yang kayak gak gampang tersinggung, gak mikir yang kayak masa lalu kita kok kayak gini banget, disedihin enggak. Jadi kayak waktu lamaran aja pertanyaannya udah yang kayak
berapa kali tuh Zola ketahuan. Jadi dijadiin bercandaan, terus keluarga udah tahu kayak gini-gini. Karena mama sama ayah tuh bukan yang tipe yang kamu kok jadi anak kayak gini banget sih gini. Bukan, karena itu pacaran, mencari yang terbaik. Salahnya aku emang ada komitmen aja sama dia, tapi aku mencari yang lebih baik gitu. Betul. Kan. Nah, ya udah akhirnya waktu ini viral aman aja sih dari keluarga. Berarti sebelum nikah udah buka-bukaan semuanya. Udah banget. Gitu. Jadi kalau udah viral kayak gini aku juga kayak omongan netizen mah kayak salah semua gitu. Terus suami nanggepin video viral ini gimana? Oh ya, waktu videonya viral itu aku sama dia lagi di kamar gitu kan. Terus temen ngasih tahu, Zul, videonya udah di up nih gitu. Terus aku masih baca-baca chatnya masih yang batas normal lah, kayak yang cuman baru. Terus aku ketawain. Besoknya itu ke up di akun-akun besar kan. Aku masih ketawain karena aku lucu aja baca-bacanya tuh kayak dia nggak tahu gue tapi dia ngehujat segitunya gitu kan. Nah, suami juga ngetawain kan. Sampai pada akhirnya di hari ketiga kalau nggak salah itu hujatannya makin lama makin kayak nggak masuk logika gitu loh. Dia khawatir banget, takutnya aku kenapa-napa. Terus aku langsung kayak bilangin, enggak, tenang aja, aku nggak yang sedih, nangis, kena mental. Even sebenarnya mungkin kalau misalkan orang beda-beda kan mentalnya ya, mungkin aku nggak yang kayak gitu, tapi kata aku tenangin dia, malah aku yang tenangin dia. Enggak, tenang aja, ini tuh sosial media emang kayak gini, aku bilang kayak gitu, nanti juga hilang kok. Terus yang tahu value diri aku kan aku, teman-teman aku, dia juga. Jadi kayak yang gak usah didengerin omongan orang gitu. Tapi aku pengen tahu deh, kan sebenarnya ini kan walaupun masa lalu kan banyak orang yang bilang bahwa untuk berubah tuh susah dan kemungkinan besar tuh nggak bisa, dan pasti ada bayang-bayang masa lalu. Pernah nggak mungkin setelah sudah sehat relationship-nya terus kemudian tiba-tiba ada berantem atau hal-hal kecil itu diungkit-ungkit lagi? Enggak sih, kayak soalnya setelah aku nikah itu jarang banget berantem hal kecil yang kecil banget dan nggak sampai yang berhari-hari gitu loh. Hubungan aku sekarang jauh dari kayak bayang-bayang masa lalu, malah kayak kita udah sama-sama saling percaya satu sama lain. Jadi nggak ada yang kayak selingkuh lagi ya kayak gini-gini ya gitu, nggak ada sih, jarang kayak nggak ada ngomongan kayak gitu, kecuali pas nikah. Paling pas nikah kita obrolin kayak nanti pas nikah akan ada kayak gini lagi nggak, aku nggak mau kayak gini-gini, paling ada obrolan kayak gitu. Tapi pas udah nikah nggak sih. Alhamdulillah. Tapi kan aku tuh selalu percaya bahwa sebenarnya orang ya bisa berubah. Betul. Tapi kita kan kalau udah suami istri harus menerima kalau tiba-tiba dia balik ke semula, karena itu kan habit. Nah, suami udah siap belum kalau kamu balik ke semula? Aku pernah nanya waktu kapan ya, iseng doang. Kayak itu kan komentar kan pada ngarah ke situ kan, bilang kayak yang lucunya tuh kalau nggak salah pada bilang nanti kena karma, kalau suaminya yang selingkuh gimana, nanti karma. Ngapain karma sekarang, orang karma udah gue telan waktu itu kan dia selingkuh juga kan. Jadi aku udah ngerasain gitu. Terus ada juga yang bilang itu nggak akan berubah. Dia kan baca. Terus abis itu aku minta dia respon tuh, kayak tuh ditanya katanya kalau misalkan istrinya selingkuh lagi gimana. Terus dia langsung bilang Allahualam lah, yang terbaik aja. Karena dia juga sekarang lebih percaya sama aku sih. Tiap hari udah tahu aku kayak gimana gitu. Mungkin kalau masih pacaran kan kita beda rumah gitu kan, aktivitas juga nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau sekarang kan apapun diobrolin, apapun dikomunikasiin. Jadi kayak ngelihat celah-celah sedikit perubahan nggak ada sih Kak gitu. Wih, mantap. Ya kan sebenarnya kayak ini kan kalau toksiknya toksik perselingkuhan, kayak toksik mukul apa segala macam. Kalau pukul dari pacaran udah pukul, maksud aku jangan berharap nanti kalau udah nikah tuh berubah. Iya banget. Aku untung alhamdulillah sih belum pernah maksudnya nggak pernah dapet yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan pun aku ada temen, beberapa orang cerita sama aku udah pasti yang kayak aduh jangan deh gitu, takut kan. Iya, gitu. dan kalau lu udah mau menerima dia ya udah nanti suatu saat dia pukulin kayak lu gitu ya lagi. Nggak apa-apa, itu kan itu resikonya. Itu resikonya gitu. Tapi ya itu dialah namanya pernikahan ya. Iya, ada aja. Nah,
Coba deh terakhir, ada nggak nih tips biar nggak kepengaruh untuk selingkuh atau biar nggak selingkuh? Karena Iya. atau mungkin sekarang sosial media perselingkuhan mungkin adalah hal yang wajar dan segala macam. Tipsnya sih kalau misalkan biar nggak selingkuh ya, kalau biar nggak selingkuh tuh lebih ke nggak denger omongan orang, bersyukur sama apa yang dimilikin sekarang. Jadi kalau misalkan kita udah bersyukur sama apa yang kita milikin sekarang tuh, dari diri sendiri juga kayak orang mau ngomong nih, misalkan ada temen, tuh cowok ganteng atau tuh cewek cantik gitu, kayak udah yang kayak gitu mah udah banyak gitu. Yang penting kan kita mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Karena ketika kita udah mensyukuri, kita menerima gitu, itu kalau misalnya kita lirik yang lain nanti kita bisa hilang, si pasangan kita hilang dong. Jadi mendingan bersyukur aja sih, tipsnya tuh bersyukur. Jadi hidup bahagia kalau udah bersyukur, kayak gitu sih Kak. Betul, itu semua harus dari hati, pikiran, semua tuh udah harus udah bersyukur aja. Jadi kita nggak cari macam-macam lagi. Bener. Dan ya apa yang udah Tuhan kasih sama kita, apalagi udah nikah juga, itu harus dijaga dan harus kalau bisa seumur hidup satu lah ya. Amin. Betul. Nah ini ada komentar nih, aku pengen tanya. Salah satu komentar dari akun YouTube yang mengupload video kamu. Setelah 12 kali selingkuh tapi masih bisa balik dan malah berlanjut ke pernikahan, menurut aku itu adalah bahasa kasih di antara kedua pasangan ini yang sebenarnya sudah match made in heaven, artinya sudah jodoh ya. Sehingga apapun masalahnya keduanya akan kembali untuk bertemu dan bersatu. Apapun masalahnya, entah perselingkuhan atau segala macam. Namun yang belum dibahas adalah apakah masih ada perselingkuhan setelah menikah? Nah itu yang pengen aku jawab. Pertama, nggak ada sama sekali. Karena kita nikah itu kita nggak mungkin nikah kalau hubungan kita belum sehat gitu. Kita nggak bakal banyak yang nikah hubungan belum sehat. Ya maksudnya kalau aku nggak mau nabrak gitu loh, kayak toksik ditabrak, kayak enggak kok dia bakal berubah di saat udah nikah. Aku bukan yang tipe kayak gitu. Jadi aku sehat dulu baru nikah. Dan untuk tadi pertanyaannya itu ya? Iya, itu berarti sampai sekarang belum ada dan semoga tidak akan ada lagi ya. Tapi aku tadi mau tanya, kan kamu udah tanya sama suami kamu, kalau komentar netizen bilang kalau selingkuh lagi gimana, dia kan jawab wallahu alam itu yang terbaik aja gitu. Nah kalau misalkan suami kamu selingkuh, kamu bakal apa? Wah nggak bisa, tapi pasti dia selingkuh gitu. Udah ketahuan nih. Iya. Ya aku nggak bakal nerima. Kamu nggak bakal terima? Nggak. Aku emang egois orangnya. Aku gak bakal nerima lah. Namanya kamu terima loh. Namanya tapi dia nggak ini. Dia bukan yang nerima. Bukan aku selingkuh, dia nerima bukan. Dia lebih percaya aku nggak bakal selingkuh lagi. Dia kan bilang yang terbaik aja. Yang terbaik. Dia bilang wallahu alam. Tapi bukannya dia berarti menerima kembali. Enggak kayak gitu. Sama-sama nggak mungkin sih. Kayak maksudnya sama-sama nggak mungkin bersatu lagi kalau misalkan selingkuh. Nah ini juga terjadi berarti. Maksudnya kalau ada, apakah kejadian lama akan terulang di mana akan kembali ke pasangan? Berarti enggak dong ya. Enggak. Berarti kalau setelah nikah ada satu yang ketahuan selingkuh, kemungkinan tidak akan kembali ke masa pacaran. Betul. Kalau belum selingkuh setelah menikah, apakah godaan untuk selingkuh itu masih ada? Sama sekali nggak ada sih. Kayak dulu mungkin kalau godaannya kan kayak mantan atau gebetan ngechat lagi gini-gini. Alhamdulillah nggak ada ke bagian situ sih. Itu sebenarnya celah dari kita juga sih sebenarnya. Bener kayak masih otomatis kalau kita pacaran kan kita nge-stuck. Jadinya dia tahu kalau kita nge-stuck, akhirnya dia ngechat lagi. Kita tuh godaan atau bukan gitu. Kalau ya cuman siapa tahu kan mantan cuman mau silaturahmi atau malah ada hubungan bisnis yang mau ditawarin ya kan. Tapi kalau positifnya mantan gua ini nge-follow gua, wah ada maksud macem-macem nih gitu. Itu kan berarti di otak kitanya udah tahu, udah pengen macem-macem sama dia. Betul. Gak ada sih Kak. Gak ada ya. Alhamdulillah. Semoga pernikahannya langgeng. Amin. Terus panjang umur juga sama suami sampai tua. Amin. Bahagia selalu ya. Amin Kak. Terus semoga yang kayak gini-gini nggak ada lagi. Amin. Tapi kamu pasti juga banyak belajar lah, dimana semua video itu kan semua bisa dipotong. Jadi mimik muka padahal nggak ada maksud apa-apa bisa jadi apa-apa. Ini kayak tadi aku senyum terus, aduh maaf ya. Harusnya aku murung soalnya. But anyway kan semua itu adalah persepsi orang. Betul. Yang kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kontrol diri kita meresponnya seperti apa. Oke, dan buat teman-teman di rumah nih yang suka nonton potongan-potongan video di TikTok dan mungkin
di Grita Agatha YouTube, di TikTok juga sering ngupload potongan-potongan. Budayakan jangan langsung dari potongan dan kemudian percaya, tapi nonton fullnya juga gitu ya. Betul. Oke, pokoknya kamu sehat selalu, salam buat suami, dan sampai ketemu di video berikutnya guys.